قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل تصمت. Inilah saya Doni Cipining. Saya terus belajar tentang bagaimana bermindset orang-orang yang positif. Nah, saya mencoba pikiran-pikiran yang tadinya negatif menjadi pikiran yang positif, selalu berprasangka baik. Nah, ternyata ini menjadi sebuah modal buat kita yang ingin membangun sebuah mimpi menjadi kenyataan, membangun sebuah cita-cita yang besar, dan mencapai keberhasilan-keberhasilan yang kita inginkan. Ternyata itu modalnya kita harus bisa membentuk dalam karakter kita, yaitu dengan cara berpikir positif. Ada dalam sebuah catatan, pikiran kita memiliki kekuatan seperti energi yang bisa mempengaruhi hidup kita. Kalau kamu fokus pada hal-hal yang positif, pikiranmu bisa menarik pengalaman positif dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika pikiranmu dipenuhi kekhawatiran atau hal negatif, energi itu juga akan terpancar dan bisa membuat hidup terasa berat. Semakin sering mengulang pikiran-pikiran ataupun sebuah afirmasi dalam kehidupan, hal-hal yang positif yang kita pikirkan, kita atau kamu yakini itu, kamu bisa memancarkan energi positif, bahkan bisa menarik hal-hal baik ke dalam sekitarmu. Namun kamu juga perlu sadar ketika pikiran negatif muncul, kamu harus menggantinya dengan pikiran-pikiran yang positif ataupun pikiran yang baik. Selain itu, kita terus mencari sebuah informasi ataupun menggali tentang hal-hal yang baik, mencari informasi semacam podcast tentang energi positif dalam diri kita. Terus lingkungan yang kita cari itu akan juga membentuk karakter kita yang baik. Coba kalian sesekali bertanya dengan orang-orang yang sudah sukses di lingkungan sekitar saja. Ya, mungkin di kampung kita juga ada orang yang sukses. Coba kalian tanya bagaimana mereka bisa mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Saya yakin orang yang sukses itu dia tidak akan pernah membahas tentang soal materi yang ia pergunakan dalam dia berproses. Pasti yang mereka akan jawab sampai di titik kesuksesan itu, mereka adalah mau berproses tanpa memikirkan sebuah hal yang dominannya memang perlu dengan uang. Akan tetapi mereka akan terus menjawab uang adalah nomor 2. Tapi nomor 1 itu adalah niat dan pikiran yang baik. Nah, disitulah akan sebuah menarik, proses kita akan terus terasa terasa menikmati saja. Jadi proses kita tuh kayak hampa. Ya, hampanya ini nggak berat dibanding kalau misalkan orang yang tujuannya selalu memikirkan hasil sebelum proses itu dimulai, mereka sudah memikirkan hasil. Itu yang menjadi berat. Padahal dalam madhab kita Imam Syafi'i, kita tuh diperuntukkan untuk berikhtiar dan berusaha. Hasil akan menentukan di akhir. Bahkan ada
kata-kata seperti ini. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hasil tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Yang mengkhianati hasil yaitu diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini adalah menjadi inspirasi dan menjadi video momentum saya. Di kemudian hari saya akan melihat apa yang saya bicarakan hari ini. Dan saya mengulang lagi, flashback ke belakang video-video saya, bahwa video saya adalah bukti real bahwa saya berproses, tidak pernah memikirkan hasilnya terlebih dahulu. Dan saya mempergunakan mindset ataupun pikiran-pikiran yang baik terlebih dahulu. Semoga kita juga bisa, dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses dengan secara melahirkan otak pikiran kita yang baik terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.